Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama. Saya adalah salah satu dari banyaknya pasien COVID-19 di Indonesia. Dan kebetulan hari ini adalah hari ke-10 saya karantina di hotel. Dan hari ini juga adalah hari terakhir saya karantina di sini. Jika ditanya bagaimana perasaan saya sangat bersyukur dan senang sekali. Kenapa? Karena saya sudah bisa melewati masa-masa sulit itu. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, saya mau ceritakan dulu bagaimana awalnya saya bisa dinyatakan positif COVID. Apa yang saya rasakan? COVID-19 tidak selamanya diawali dengan gejala seperti demam, flu, batuk, pilek. Yang saya rasakan di awal itu tidak ada sama sekali. Flu, demam, atau yang lain sebagainya itu tidak ada sama sekali. Yang saya rasakan hanya anosmia, ya, hanya tidak bisa mencium aroma. Dan memang kepala saya agak berat. Mungkin itu kepala saya berat, mungkin efek dari sebelumnya saya kelelahan. Emang seminggu sebelumnya itu saya melakukan banyak kegiatan fisik yang menguras tenaga. Awalnya saya pikir itu hanya kelelahan, tapi ketika muncul anosmia, ketika muncul tidak bisa mencium aroma, saya mulai panik dan saya mulai memberanikan diri untuk tes swab. Dan apa akhirnya? Hasilnya saya memang positif COVID-19. Baik, banyak sekali orang yang bertanya pada saya, COVID itu bahaya nggak sih? Ya, kalau untuk orang seumuran saya, umur di bawah 40 tahun, orang yang tidak punya riwayat penyakit, itu pasti jawabannya, COVID itu nggak bahaya kok. Buktinya saya sehat-sehat aja. Iya, kamu itu masih muda, kamu itu masih belum punya riwayat penyakit. Lain lagi ceritanya kalau COVID ini menyerang orang yang punya riwayat penyakit, orang yang sudah lansia, itu sangat fatal. Jadi jangan sekali-sekali kawan-kawan bilang COVID-19 ini adalah virus flu biasa. Bukan sama sekali. Kenapa saya bilang COVID-19 ini bahaya dan fatal sekali jika ada orang yang menyebutkan kalau COVID ini nggak apa-apa kok, nggak bahaya kok. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena berapa banyak orang di luar sana yang meninggal karena COVID-19. Ini kita terlepas dari isu-isu hoax ya, yang bilang di suatu daerah ada yang orang tidak COVID tapi dinyatakan COVID, itu kita abaikan dulu. Tapi faktanya berapa banyak orang yang meninggal akibat COVID? Sudah ribuan kan? Kawan-kawan, COVID ini tidak mematikan jika orang tidak memiliki riwayat penyakit atau orang yang masih muda. Tapi COVID ini mematikan jika kawan-kawan punya riwayat penyakit. Karena sudah kita lihat berapa banyak orang meninggal karena COVID. Itu bukan karena COVID-nya, tapi karena mereka memiliki penyakit bawaan seperti penyakit paru, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan kenapa saya bilang COVID ini berbahaya? Karena COVID ini adalah virus. COVID ini adalah sejenis bakteri mungkin yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Jadi orang yang terlihat sehat, orang yang nampak bugar, orang yang habis olahraga, kita tidak tahu dia itu sedang membawa virus atau tidak. Seperti saya ini, orang tua saya cukup kaget mendengar kabar kalau saya itu COVID. Karena apa? Karena badan saya sehat. Saya tidak menunjukkan gejala-gejala yang seperti orang-orang katakan gitu loh. Jadi itulah yang membuat COVID ini bahaya. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa kena COVID. Iya kan? Lebih serem mana nih? Kalian bertemu dengan musuh yang terlihat atau bertemu dengan musuh yang tidak terlihat? Oke, ini pesan untuk kawan-kawan di luar sana yang menyatakan kalau COVID-19 itu tidak ada, yang mengabaikan protokol kesehatan. Oke, saya juga setuju jika kawan-kawan beranggapan kalau COVID-19 ini terlalu dibesar-besarkan oleh media, terlalu diwahkan. Memang benar, saya juga merasa seperti itu. Tapi kawan-kawan, COVID-19 ini nyata. COVID-19 is real. Ya, bayangkan ya, saya tidak mendoakan tapi coba bayangkan. Bayangkan kalau kalian kena COVID-19, ya. Lalu tubuh kalian tidak merespon gejala, tapi sebenarnya kalian sudah terjangkit virus COVID-19. Lalu kalian pulang ke rumah, bertemu dengan orang tua yang sudah tua,
dan memiliki riwayat penyakit, bayangkan apa yang terjadi. Kalian tidak tahu kalau kalian itu sudah membawa virus dan kalian menyebarkan ke orang tua kalian. Dan berkemungkinan orang tua kalian meninggal akibat COVID. Betapa hancurnya hidup kalian jika tahu fakta itu kan. Jadi kawan-kawan, karena kalian belum merasakan, kalian belum terjangkit virus COVID ini, tolong jaga diri. Patuhi protokol kesehatan. Pakai masker. Itu benar-benar mengurangi kemungkinan kalian terkena COVID. Oke kawan-kawan, tidak perlu takut dan panik di tengah pandemi ini. COVID itu tidak menakutkan, tapi kita harus waspada. Kita harus waspada, bukan sok berani ya, tapi waspada. Waspada itu seperti apa sih? Kita berikhtiar, kita berusaha. Yang pertama, berdoa. Ingat, kita punya agama. Kalau saya Muslim, saya yakin akan kuasa Allah. Kalaupun saya sekarang sudah kena, tapi saya yakin ini ada hikmahnya. Pertama, kita harus berdoa. Kedua, kita berikhtiar atau berusaha dengan cara menjaga ketertiban, menjaga protokol kesehatan. Ya hanya dua itu aja yang kita harus lakukan, berdoa dan berusaha menjaga kesehatan. Kalaupun kita kena, itu sudah takdir. Dan saya yakin kita pasti bisa melewati ini semua. Dan satu lagi, biasanya yang membuat kita takut itu adalah media. Media terlalu menggebor-geborkan COVID ini. Setiap hari berita isinya COVID. Saya pun pusing dengar berita seperti itu. Tapi kawan-kawan, jangan terlalu difikirkan. COVID ini menyerang, kalau untuk orang yang muda seperti saya, bukan menyerang fisik kalian, tapi mental kalian. Usahakan tidak perlu kalian sering-sering mendengar berita tentang COVID. Kalau ada berita tentang COVID, abaikan saja. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan, itu kuncinya. Tetap positif, jangan terlalu termakan oleh media. Apa hikmah yang bisa saya ambil? Apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman setelah saya terkena COVID-19 ini? Dari sisi spiritual saya, saya menyadari bahwa betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada saya setiap harinya. Setiap harinya saya bisa merasakan makanan yang lezat. Ketika saya bisa mencium aroma, berbagai macam aroma, saya jarang sekali bersyukur bahwasanya itu adalah nikmat yang besar. Ketika nikmat itu sudah Allah ambil, betapa tersiksanya saya, betapa beratnya saya menjalani hari-hari. Dan dari situlah saya merasakan bahwasanya saya perlu bersyukur lagi. Saya kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun ini saya terkena penyakit, tapi tetap saya bisa ambil hikmahnya bahwasanya Allah itu terlalu baik. Setiap hari sama saya. Tiap hari Allah kasih saya nikmat, tapi saya jarang sekali bersyukur. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja video yang saya buat. Semoga saya dan kawan-kawan tetap bisa bersyukur dengan apa yang sudah terjadi. Semoga semua ini bisa cepat berakhir, pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa kembali hidup seperti sebelumnya. Doa saya untuk kawan-kawan tetap sehat selalu. Semoga kawan-kawan yang menonton video ini dijauhkan dari berbagai macam penyakit termasuk COVID-19 ini, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Tetap hindari kerumunan dulu. Kita harus bersabar sampai benar-benar virus ini hilang. Dan saya juga berharap bahwasanya vaksin itu benar-benar ada, obatnya COVID ini benar-benar ada, jadi kita tidak perlu takut lagi. Saya sudah rindu berkumpul dengan kawan-kawan, saya sudah rindu berpetualang lagi. Dan akhir kata, tetap waspada.